الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق bidirasati hadzal kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dalam hal ini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan anak-anakku semuanya supaya setiap kali kita pengajian diupayakan semuanya bawa kitab, ya, supaya keberkahan itu bisa maksimal, pendengaran dapat berkah, penglihatan pun juga dapat berkah. Kalau datang hanya membawa pulpen dan catatan, tidak membawa kitab, insya Allah berkahnya ada, namun tidak maksimal. Karenanya untuk pengajian-pengajian berikutnya diupayakan bawa kitab. Paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, bisa baca atau tidak bisa baca, paling tidak bawa kitab. Mudah-mudahan dengan keberkahan kitab yang kita bawa itu bisa menjadi jalan keberkahan untuk kita. Itulah sebabnya dulu waktu kita masih santri, kita diajari oleh guru-guru kita bahwa kalau kita bawa kitab sambil jalan, diupayakan kitab itu jangan dipegang begini, disimpan di samping, apalagi disimpan begini, dipegang begini. Tapi sebaiknya bawa kitab seperti ini, tangannya didekatkan ke dada, itu sebagai tafaul, sebagai doa. Mudah-mudahan isi dan keberkahan dari kitab ini bisa lebih dekat dengan hati kita. Itu salah satu tradisi yang diamalkan oleh para ulama kita. Bukan berarti kita terlalu berlebihan atau mengkultuskan kitab itu, tapi itu bagian daripada upaya
memuliakan ilmu. Bukankah dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Ta'lim Muta'allim oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan, anna talibal ilmi, bahwasanya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan bisa mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan ilmunya tidak akan bermanfaat kepadanya, illa bita'zimil ilmi, kecuali dia memuliakan ilmunya, wa ahlihi, dan memuliakan orang yang memiliki ilmu. Illa bita'zimil ilmi wa ahli, kecuali dia memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang memiliki ilmu. Karenanya, paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, bisa baca atau tidak bisa baca, upayakan bawa kitab sebagai salah satu bentuk ta'zimul ilmi. Insyaallah itu bisa menjadi sebab kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan bacaan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Faslun fil awqati al-mukhtarati lil qiraati. Faslun fil awqati al-mukhtarati lil qiraati. Sebuah fasal atau sebuah submasalah mengenai waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Fil awqati al-mukhtarati lil qiraah, waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna afdalal qiraati, bahwasanya sebaik-baik bacaan Al-Quran, sebaik-baik bacaan Al-Quran, makana fis salati, adalah bacaan Al-Quran di dalam salat. Jadi Imam An-Nawawi di awal pembahasannya mempertegas, i'lam, ketahuilah, anna afdalal qiraati, bahwasanya sebaik-baik bacaan Al-Quran, makana fis salati, adalah bacaan di dalam salat. Wa mazhabus Syafi'i wa akharina rahimahumullahu ta'ala, mazhab Imam Asy-Syafi'i, maksudnya di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa akharina, dan ulama-ulama yang lain yang sepaham dengan beliau, rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Pendapatnya mengatakan, anna tatwilal qiyami fis salati, anna tatwilal qiyami fis salati, bahwasanya lama berdiri di dalam salat, tatwil, memperpanjang berdirinya, memperlama berdirinya, maksudnya lama berdiri di dalam salat, bil qiraati, dengan membaca Al-Quran, afdalu min tatwilis sujudi, itu lebih afdal, lebih baik daripada memperpanjang sujud. Memperpanjang bacaan ketika berdiri di dalam salat, memperpanjang bacaan Al-Quran ketika berdiri di dalam salat,
itu lebih afdal, lebih baik daripada sekedar memperpanjang atau memperlama sujud. Wa ghairihi, dan selainnya. Artinya lama berdiri karena sibuk baca Quran itu lebih afdal daripada lama sujud atau lama duduk atau lama ruku. Itulah yang dimaksud afdalu min tatwilis sujudi wa ghairihi. Pembahasan ini menjadi salah satu bagian dari ikhtilaful ulama. Pembahasan ini menjadi salah satu bagian dari ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pertanyaan mengatakan, yang mana lebih afdal, yang mana lebih baik, lama berdiri di dalam salat atau tidak lama berdiri tapi lebih sering sujud? Sebagian ulama mengatakan lebih baik lama berdiri dibandingkan sujudnya yang diperbanyak. Ada lagi yang mengatakan sujud, lebih sering sujud itu jauh lebih baik. Sekarang pertanyaan, apa dasarnya? Ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah berdasarkan kitabnya ini tersirat pesan bahwa beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya lama berdiri ketika salat itu lebih afdal daripada lama sujud atau daripada lebih sering sujud. Alasannya apa? Bacaan ketika berdiri itu adalah ayat Al-Quran. Sementara bacaan di gerakan yang lain itu adalah doa dan zikir kepada Allah. Sujud subhana rabbiyal a'la, ruku subhana rabbiyal azim, duduk rabbi ghafirli warhamni, dan seterusnya. Ketika duduk, ketika ruku, ketika sujud, zikirnya bukan ayat, tapi ketika berdiri zikirnya adalah ayat. Karenanya ulama yang sepaham dengan ini mengatakan lama berdiri itu jauh lebih baik daripada sujudnya yang diperbanyak atau sujudnya diperlama. Kenapa demikian? Karena lama berdiri itu berarti lebih banyak dan lebih panjang ayat yang dibaca. Sementara ayat Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Tentu membaca ayat-ayat Allah itu jauh lebih baik daripada membaca bacaan yang lain. Jelas ya? Jadi inilah alasan sehingga ada ulama mengatakan lama berdiri itu lebih baik daripada sujudnya yang diperbanyak. Kenapa? Karena faktor bacaan. Ketika berdiri bacaannya ayat, tapi ketika sujud bacaannya tasbih. Semulia-mulianya tasbih tidak mungkin sama mulianya dengan ayat Al-Quran. Sementara oleh ulama yang lain mengatakan bahwa lebih sering sujud itu lebih baik daripada lama berdiri. Bagaimana maksudnya? Lama berdiri salat berarti bisa jadi nanti sujudnya sedikit karena waktunya sudah habis gara-gara lama baca Quran. Tapi kalau misalnya ayat yang dibaca dipersingkat, bisa jadi kita bisa melaksanakan salat lebih banyak rakaatnya, yang berarti lebih banyak rakaat berarti lebih sering sujud. Mereka mengatakan lebih sering sujud itu lebih baik. Alasannya apa? Ada hadis Nabi yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kata Nabi, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Jadi ada hadis Nabi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Berarti ketika kita sujud itulah posisi yang paling dekat dengan Allah. Berarti lebih sering dan lebih lama sujud berarti lebih sering dan lebih lama dekat dengan Allah. Jadi inilah dalil yang diperpegangi oleh ulama yang mengatakan sujud lebih baik daripada berdiri. Tetapi ternyata
datanglah ulama berikutnya memadukan kedua pendapat ini, bahwasanya kedua pendapat itu tidak perlu dipertentangkan, tapi itu hanya perlu dipergunakan pada kondisi masing-masing. Bagi orang yang kuat berdiri lama, bagi dia yang paling afdal tatwilul qiyam. Bagi orang yang kuat berdiri lama, baginya yang paling baik adalah tatwilul qiyam, memperlama berdiri dengan membaca Al-Quran. Tapi ternyata ada juga orang kuat berdiri lama tapi dodong hafalannya. Hafalan yang dibaca tidak banyak, hafalannya tidak banyak, sehingga tidak memungkinkan dia berdiri lama. Sehingga dengan demikian bagi yang seperti ini, bila tidak memungkinkan berdiri lama, maka solusinya adalah perbanyak sujud dan perlama sujud. Jangan juga detonan oleh teton, detonan oleh sujud. Nah, ini menjadi persoalan. Ya. Jadi upayakan lama berdiri. Tapi kalau tidak bisa lama berdiri karena bacaan kurang, maka paling tidak sujudnya yang diperbanyak, atau paling tidak sujudnya yang diperlama dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya ini mengatakan, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang sepaham dengan beliau mengatakan, anna tatwilal qiyami fis salati bil qiraati afdalu min tatwilis sujudi wa ghairihi. Bahwasanya memperlama berdiri, memperpanjang berdirinya di dalam salat bil qiraati, dengan sibuk baca Quran, afdalu min tatwilis sujudi wa ghairi, itu lebih afdal, lebih baik daripada memperlama sujud dan selainnya. Wa ammal qiraatu fi ghairi salati. Nah, sekarang yang tadi itu yang dibahas bacaan Quran di dalam salat. Sekarang wa ammal qiraatu fi ghairi salati. Adapun membaca Al-Quran di luar salat, kapan waktu terbaiknya? Membaca Al-Quran di luar salat. Wa ammal qiraatu fi ghairi salati, adapun membaca Al-Quran di luar salat, fa afdaluha qiraatul laili. Yang paling afdalnya adalah baca Quran di malam hari. Jadi baca Al-Quran di luar salat, afdalnya, yang paling mulianya adalah qiraatul laili, baca Al-Quran di malam hari. Wan nisful akhiri minhu afdalu minal awwali, dan seperdua terakhir malam itu lebih afdal baca Quran dibandingkan dengan baca Quran di awal malam. Wan nisful akhiri minhu, seperdua malam terakhir, maksudnya lewat tengah malam sampai masuk waktu subuh, itu lebih afdal dibandingkan minal awwali, dibandingkan baca Quran di awal malam. Tapi antara malam dan siang lebih afdal malam. Antara akhir malam dengan awal malam yang lebih afdal akhir malam. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kata ulama, itulah hikmahnya Allah tidak mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa salatal fajri, tapi Al-Quran mengatakan wa qur'anal fajri. Nah, itu memberi isyarat bahwa waktu subuh merupakan salah satu waktu terbaik untuk memperbanyak dan memperpanjang bacaan Quran. Jangan salat subuh kuliah kul huwa. Salat subuhnya pangumpuna kuliah sibawa kul huwa, atau alam nasyra, alam tara kaifa, atau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dengan alasan itu adalah surah-surah yang mulia. Ya. Jadi, itu ciri-ciri terlambat bangun salat subuh. Ya. Mestinya kalau subuh itu ayat yang dibaca agak lebih panjang.
wan nisful akhiru minhu seperdua terakhir itu lebih afdalu minal awwali, wan nisful akhiru minhu afdalu minal awwal. Bacaan Quran di seperdua terakhir itu lebih afdal daripada bacaan Quran di awal malam. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun, dan baca Al-Quran antara maghrib dan isya mahbubatun, termasuk disukai. Artinya termasuk baca Quran antara maghrib dan isya termasuk waktu terbaik untuk baca Quran. Ya. Pertanyaan mengapa? Jawabannya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una ila akhiril ayat. Ya. Ternyata di antara penafsiran ulama ada yang menafsirkan bahwa termasuk penafsirannya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, itu penafsirannya adalah mereka tinggalkan tidur demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah tidak tidur antara maghrib dan isya. Ya. Tapi yang katoi di jamaah tak dek merna matiin rokaat liuk-liuk nih. Ya. Ada ayat dalam Al-Qur'an wabil asharihum yastaghfirun. Lanjutannya, ada ayat dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Konon penghuni sorga nanti di hari kemudian, ada mentomi tanda-tandanya sekarang. Penghuni sorga, jadi kalau mau lihat penghuni sorga nanti di hari kemudian, ada tanda-tandanya sekarang. Tapi ingat, baru tanda-tanda. Ya. Ada tanda-tanda, tapi ingat, baru tanda-tanda. Yang mana itu tanda-tandanya? Di antaranya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu di dunia sedikit tidurnya di malam hari. Berarti orang yang sedikit tidurnya di malam hari tanda-tanda penghuni surga. Yes. Tapi ingat, baru tanda-tanda. Nah, sekarang bagaimana maksudnya sedikit tidurnya di malam hari? Ternyata Anas bin Malik sahabatnya Nabi, Anas bin Malik, beliau menafsirkan ayat itu. Yang dimaksud dengan sedikit tidur di malam hari, tidak tidur antara maghrib dan isya, karena mereka sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan, kok bisa tidak tidur di antara maghrib dan isya dianggap sedikit tidurnya? Karena dulu orang Arab dulu tidurnya cepat. Makan malamnya bukan makan malam, tapi makan malamnya makan sore. Sebelum matahari terbenam, mereka sudah makan. Begitu selesai makan, matahari terbenam, langsung tidur. Nanti bangun ketika matahari terbit. Itu orang Arab dulu. Masa Quraisy ya, masa jahiliyah ini. Sehingga ketika datang Islam, ternyata mengisi waktunya antara maghrib dan isya dengan ibadah, bukan pergi tidur, maka itu sudah dianggap sedikit tidurnya di malam hari. Karenanya kata ulama, kalau kita belum bisa memperbanyak ibadah di seperdua terakhir, paling tidak perbanyak ibadah bainal maghrib wal isya. Saya ulang ini, bila kita belum bisa memperbanyak ibadah fin nisfil akhir minal laili, di seperdua terakhir, maka paling tidak bainal maghrib wal isya kita lebih memperbanyak hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Bainal maghrib wal isya minal awqatil mustahabbah. Karena antara maghrib dan isya termasuk waktu-waktu yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ya? Nah, jadi kan kita ingin mengejar kemuliaan, mau bangun tengah malam sulit. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad bisa bangun tengah malam beribadah.
Tapi kalau nonton bola siap. Untuk ibadah kayaknya agak berat. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Tapi bila itu tidak memungkinkan, maka jangan lepaskan bainal maghribi wal isya. Itulah makna kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Oke. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Bacaan Al-Quran antara maghrib dan isya mahbubatun, itu disukai, itu disenangi. Maksudnya termasuk baca Quran antara maghrib dan isya itu termasuk mulia. Wa amma qira'atun nahari, adapun bacaan Al-Quran di siang hari, fa afdaluha maka ba'da salati subhi, maka afdalnya itu setelah salat subuh. Afdalnya itu setelah salat subuh. Tapi ingat, ini yang disebutkan yang afdal-afdalnya. Karenanya lanjutannya wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqati. Tidak makruh, tidak ada larangan untuk baca Quran kapan saja. La karahata, tidak makruh, tidak terlarang baca Al-Quran fi waqtin minal awqati, kapan saja. Fi waqtin minal awqati, baca Quran kapan saja. Kalau mau diterjemahkan letter-letter ini agak pusing kita. Ya. La karahata, tidak makruh fil qiraati, baca Quran fi waqtin, pada satu waktu, minal awqati, di waktu-waktu yang ada. Bilang saja tidak makruh baca Quran kapan saja. Ya. Kan itu yang dimaksud. Ya. Jadi dalam menerjemah itu pahami apa maknanya, baru susun kalimat sesuai dengan bahasa kita. Jadi ada yang mengatakan begini, al-khiyanatu fit tarjamah, al-khiyanatu fit tarjamah khairun minal amanati. Ini ungkapannya Syekh Daud kemarin ini. Waktu kami antar beliau kembali ke Makassar untuk ke bandara, kita bincang-bincang. Lalu beliau mengatakan dalam penerjemahan Al-Quran, wal khiyanatu fit tarjamah khairum minal amanah. Khianat dalam menerjemahkan lafal itu lebih baik daripada terlalu jujur dalam menerjemahkan lafal. Kenapa? Karena kalau mau diterjemahkan letter-letter, jujur secara letter-letter, kadang kita bingung. Karenanya khianat sedikit lah. Ya. Tapi khianatnya bukan berarti negatif. Ya, karena kalau mau diterjemahkan letter-letter ini, la karahata, tidak makruh, fil qiraati, pada bacaan, fi waqtin minal awqati, pada satu waktu dari waktu-waktu yang ada. Bagaimana maksudnya? Itu amanah ini. Kalau mau diterjemahkan demikian. Tapi khianatnya tidak makruh baca Quran kapan saja. Nah, ini jauh lebih mudah dipahami. Ya. Bahkan beliau mengatakan al-khata'u, dalam berbahasa beliau mengatakan al-khata'u khairu muallim. Kesalahan itu adalah guru terbaik. Jadi dalam berbahasa beliau mengatakan al-khata'u khairu muallim. Salah dalam berbahasa itu terkadang merupakan guru terbaik. Bahkan al-khata'u fil lugha khairum minas sukut. Ya. Salah dalam bahasa itu lebih baik daripada diam. Mau belajar bahasa Arab tapi diam terus. Mau jadi pakar bahasa tapi kerjanya diam. Mafhum? Ikum soal? Hal indakum istifsara? Adakah pertanyaan? Diam terus, ditanya, hal anta fahim? Apa kamu paham? Nah, tapi kalau salah-salah sedikit tidak ada masalah, karena kesalahan itu adalah guru terbaik. Karena salah di awal itu bisa menjadi langkah untuk memperbaiki di kemudian hari. Itu yang kita pakai dulu di sini. Waktu jadi moderator, saya suruh ketua IMDI cari mahasiswa atau mahasantri, baik dari STAI atau dari Mahat Ali, untuk menjadi MC tapi pakai bahasa Arab.
Kesimpulannya, tidak ada yang siap Ustaz. Sudah saya tanya teman-teman di STAI, tidak ada yang siap. Saya juga sudah tanya teman-teman di Mahat Ali, tidak ada juga yang siap. Tahun lalu Ustaz, waktu acara 1 Muharram, tidak ada yang protokol langsung Ustaz. Nah, saya mengatakan, langsung mentonji tahun lalu, waktu datang, Habib siapa kemarin itu yang datang? Ya, Habib Ges ya, itu tidak ada katanya protokol langsung Ustaz. Saya mengatakan, waktu itu tidak ada protokol, karena saya langsung pandu. Nah, tapi saya paham. Iya, boleh, saya apa lagi? Ya. Tapi dalam hati juga ini berat. Kenapa? Karena kita mesti menggunakan bahasa Arab. Tapi ingat, al-khata'u khairu mu'allim. Kesalahan itu guru terbaik. Akhirnya, pokoknya hantam saja, Pak. Karena dalam berbahasa itu, anta tafham wa ana afham, khalas. Kamu paham, saya paham, selesai. Ya. Contoh, ada anak kecil, mam. Apa maunya itu kira-kira? Padahal bahasa Indonesianya makan apa? Makan. Mama, saya mau makan. Itu bahasa Indonesianya, tapi ada anak kecil, mam. Sudah paham toh? Mama, mimi. Mau minum. Hasan dulu waktu kecil lah, kayak nelori anak-anaknya. Oh iya. Ternyata maunya begini. Karena dalam berbahasa itu prinsipnya anta tafham ma aqulu wa ana afham ma taqulu, khalas, selesai itu. Jadi tidak perlu berlete-lete dalam berbahasa. Nah, bertele-tele kan sudah paham tak? Jadi jangan terlalu terpaku bahwa jangan sampai saya salah. Ya. Akhirnya saya sedikit bercerita ya. Kan 3 syekh kemarin datang nih. 2 guru saya, Syekh Muhammad Imam Daud sama Syekh Abdul Al. Dua-duanya mengajar kami dulu di Mesir. Yang satu ini Syekh Nuruddin, saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Tapi ternyata Syekh Muhammad Daud sering sekali bercerita ke beliau tentang saya. Allahu alam, tentang apa yang diceritakan, Allahu alam. Begitu kita jemput di bandara, begitu Syekh Daud melihat saya langsung berteriak, "Ya Amus Habibi," langsung peluk saya. Heralah ini Syekh Nuruddin, ambil mangguk-mangguk. Setelah saya salaman dengan Syekh Daud, Syekh Abdul Al, lalu pergi saya salaman dengan Syekh Nuruddin. Lalu beliau mengatakan, Sami'tu, maksudnya saya sudah mendengar tentang kamu dari Syekh Daud. Dan beliau menyebut kamu berulang kali. Saya heran, tentang apa ini? Tapi saya juga tidak tanya-tanya. Walhasil dalam perjalanan berbicara teruslah. Ini kepandaian atau kelancaran berbahasa Arab saya masih sangat minim, masih cundeke bahasa Arabnya. Tetapi mesti dipaksa untuk berbahasa. Karena tidak mungkin sepanjang jalan dari Makassar ke Baru kita diam. Jadi mesti ada komunikasi. Nah, alhasil saya punya prinsip al-khata'u khairu mu'allim. Kesalahan dalam berbahasa guru terbaik. Pokoknya ku hantam saja. Ya. Yang penting beliau paham, saya paham, selesai. Ya. Hasil nyambunglah. Lalu suatu saat di mobil ini, dalam perjalanan dari Baru ke sini, karena saya sangat kagum sama beliau ya. Lalu saya katakan, "Ya Maulana, kullama ra'aitukum tazakkartu an Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi." Wahai Maulana, setiap kali saya melihat kamu, saya selalu teringat dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lalu beliau menjawab, "Huwa syekhi." Beliau adalah guruku dan sangat dekat dengan saya. Diceritakanlah semua. Lalu beliau mengatakan, songkok saya ini dengan baju saya ini adalah pemberiannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu yang dipakai kemarin di sini, songkoknya dengan baju ini.
Beliau mengatakan, songkok saya dan baju ini adalah pemberiannya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Lalu beliau mengatakan, kemanapun kamu pergi, pakai baju ini. Selama kamu pakai, kamu akan dijaga oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, selama itu dia tidak pernah menemukan sesuatu yang buruk dalam perjalanan. Lalu beliau mengatakan, nanti kalau saya sudah mau pulang, hadza wa hadza laka. Ini dan ini untuk kamu. Ini untuk. Sudah berbunga-bunga di dalam. Tapi kita antar ke bandara, belum diberikan. Walhasil dalam hati saya mengatakan, nalukai apa pasti. Tapi saya juga tidak mau menagih, ya. Karena orang Arab itu suka mujamalah. Namanya mujamalah itu berbahasa basi. Ya. Dia mengatakan mungkin boleh cuma berbahasa basi. Tapi saya terus mendampingi beliau. Tiba-tiba begitu di bandara, sudah mau masuk ke bandara, lalu beliau memegang tangan saya. Tahu, ikut. Lalu beliau cari tasnya. Mana tadi tasku itu? Mana tasku? Begitu sudah ketemu tasnya, dibukalah, lalu diberikan hadalah minasy Mutawalli Asy'arawi. Lalu beliau mengatakan, buka songkok. Songkok saya buka, lalu dia buka songkok dari kepalanya, baru dipasang di kepala. Ya, kebanggaan luar biasa. Lalu saya katakan, saya dampingi beliau masuk dalam bandara, saya mengatakan, ya Syekh, saya akan bangga menggunakan pakaian itu. Ya, insyaallah. Itulah sebabnya, karena itu dipakai dulu di sini waktu 1 Muharram, dan waktu diberikan besar. Pokoknya ini tangan tidak kelihatan. Karena beliau berpesan, gunakan itu pengajian, gunakan itu salat Jumat. Karena saya ingat malam ini jadwal pengajian saya di sini, hanya tadi siang, buru-buru pokoknya mesti selesai dijahit. Badannya tidak ada yang dirubah, ini hanya dilipat. Saya sampaikan sama tukang jahit, jangan digunting. Tidak bisa Ustaz, tidak bagus jahitannya kalau tidak digunting. Pokoknya jangan digunting. Bagaimanapun hasilnya jangan digunting. Tidak bisa Ustaz, ini baju tebal, biar nih. Terlalu berat nanti, biar nih. Kenapa memang kau Ustaz tidak digunting? Pokoknya saya tidak mau menghilangkan berkahnya di situ. Ya. Baju ini tidak dicuci dengan air. Ya. Baju ini tidak dicuci dengan, hanya disetrika saja, sampai masih ada bau-baunya sedikit. Ya. Sejak diberikan dari Syekh Mutawalli ke beliau, tidak pernah dicuci baju ini. Ya. Jadi, siapa tahu ada mau memeluk ini? Ya. Ya, ini bagi pemberian barakah, ya Allah. Mudah-mudahanlah keberkahan itu selalu tercurah untuk kita. Karena saya tadi berniat sejak pagi, tadi siang saya menggunakan pengajian di Masjid Mangkoso. Karena beliau memang berpesan, gunakan pengajian dan gunakan salat Jumat. Karena baju ini dipakai waktu 1 Muharram, saya katakan saya mau pakai pertama kali di Masjid Mangkoso. 2 baju yang diberikan. 1 baju putih. Tapi itu bajunya Syekh Daud, bukan bajunya Syekh Mutawalli. Kalau ini dari Syekh Mutawalli. Kalau songkoknya belum diperkecil, jadi belum saya pakai. Karena tertutup telinga saya kalau saya pakai. Ya. Oke, wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqati. Tidak makruh baca Quran kapan saja. Artinya kapan saja kita bisa baca Quran. Wala fi awqatin nahi anis salati. Termasuk tidak terlarang baca Quran di waktu makruh, di waktu terlarang salat. Ya. Termasuk tidak terlarang baca Quran di waktu larangan salat. Kapan itu waktu larangan salat? Ada 5 waktu terlarang untuk salat. Ya. Ada 3 yang paling tegas. 1, siang hari sebelum masuk waktu duhur. 2, sebelum terbenam matahari. 3, sebelum terbit matahari. Digenapkan 5, setelah subuh dan setelah asar. Itu termasuk waktu makruh untuk salat. Tapi khusus untuk baca Quran tidak ada larangan. Kapan saja silahkan untuk memperbanyak baca Quran. Wa amma ma hakahu Ibnu Abi Dawuda. Adapun yang dihikayatkan atau yang diceritakan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Ingat, ini Ibnu Abi Dawud.
anaknya Imam Abu Daud, bukan Abu Daudnya ini, anaknya. Pernah kita sampaikan pada pengajian kita sebelumnya siapa beliau. An Muaz ibn Rifa'ata, dari Muaz bin Rifa'ah rahimahullah, an masyayikhatin. Masyayikha jamaknya syekh. Ya. Masyayikha salah satu bentuk jamak dari syekhin. Jamaknya itu syekhun banyak. Ya. Syekhun, syuyukh termasuk jamaknya. Masyayikh termasuk jamaknya. Termasuk ini masyayikha. Ada yang membaca masyayikha. Ya. Dari para masyayikh, masyayikha bahasanya dari para masyayikh, para guru. Annahum, bahwasanya itulah sebabnya annahum, hum bentuk jamak, ya, annahum. Nah, kenapa? Karena masyayikh itu jamak. Bahwasanya mereka karihul qiraata, mereka tidak menyukai. Karihu, ya, kalau karuha tidak bagus, kariha tidak menyukai, ya. Bedanya ya, karuha tidak bagus, kariha tidak menyenangi, ya. Mereka tidak menyenangi al-qira'ata, baca Quran ba'dal asri, setelah asar. Ini konon ada riwayat mengatakan demikian, bahwa dulu para ulama kita tidak senang baca Quran setelah asar. Wa qalu, mereka mengatakan innaha dirasatu Yahuda, karena itu adalah waktu belajarnya kaum Yahudi. Tapi Imam Nawawi mengatakan fa ghairu maqbulin, pendapat ini tidak bisa diterima, ya. Pendapat ini tidak diterima. Artinya apa? Kapan saja silahkan baca Quran. Wala aslalahu, pendapat itu tidak ada dasarnya. Nah sekarang wa yukhtaru minal ayyami, ya, dan termasuk hari-hari terbaik untuk baca Quran, wa yukhtaru minal ayyami, dan dipilih dari hari-hari yang ada ini, maksudnya termasuk hari-hari terbaik untuk baca Quran. Pertama, al-jumu'atu, hari Jumat, wal isnaini, hari Senin, wal khamisu, hari Kamis, wa yaumu Arafah, dan hari Arafah, wa minal a'syari, dan hari-hari ke-10. Hari-hari ke-10. Yang mana itu hari ke-10? 1. Al-asyrul awal min Zulhijjah. 10 pertama bulan Zulhijjah. Wal asyru al-akhiru min Ramadan. Dan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Masih ada 1. Yang mana lagi 1? 10? Hah? Ada 3 10. 10 pertama Zulhijjah, 10 terakhir Ramadan, dan 10 pertama Muharram. Wal fajri walayalin ashr. 3 penafsiran ulama mengenai walayalin ashr. Ada yang menafsirkan 10 terakhir Ramadan, ada yang menafsirkan 10 pertama Zulhijjah, ada yang menafsirkan 10 pertama Muharram. Berarti sekarang nih kita berada di 10 pertama Muharram, berarti kita berada di 10 pertama waktu terbaik. Kita berada di 10 hari terbaik. Karenanya perbanyak baca Quran di hari-hari ini. Wa minasyuhuri, maksudnya di sini wa minasyuhuri, wawunya waw ataf ke wa yukhtaru minal ayyam. Sekarang wa yukhtaru minasyuhur, termasuk bulan terbaik untuk baca Quran Ramadan, adalah bulan suci Ramadan. Bahkan termasuk waktu terbaik untuk baca Quran selain bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban, ya. Jadi 2 bulan adalah 2 bulan terbaik berturut-turut untuk baca Quran, bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Dalilnya mana? Konon ada riwayat yang menceritakan bulan Sya'ban pernah bertanya kepada Allah, "Wa ya Allah, qad ja'altani baina syahraini 'azimaini." Konon kata bulan Sya'ban, "Ya Allah, Engkau telah ciptakan saya berada di antara 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ada di tengah-tengah. Famali,
Lalu apa untuk saya? Karena engkau ciptakan saya berada di antara 2 bulan yang mulia, famali. Lalu apa kemuliaan untuk saya? Kata Allah, ja'altu fika qira'atal Qur'an. Saya jadikan di dalammu kemuliaan membaca Al-Quran. Itu yang dijadikan dasar oleh ulama bahwa bulan Sya'ban, Sya'banu syahrul Quran. Bulan Sya'ban merupakan bulannya Al-Quran selain daripada bulan suci Ramadan. Saya kira demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama Zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Sekali lagi, Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.